Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi dengan saya Pak Erik. Hari ini kita akan belajar tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem, mata pelajaran IPS tentang peta Indonesia. Sebelum kita mulai belajar, agar apa yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan di setiap detiknya bisa menjadi pahala bagi kita semua, mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kita kali ini yaitu mengetahui letak geografis Indonesia dan unsur-unsur pada peta. Kita langsung ke materi. Letak geografis Indonesia. Letak geografis adalah letak suatu negara atau wilayah berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. Setiap negara memiliki letak geografis yang berbeda-beda, begitupun dengan Indonesia. Letak geografis Indonesia berbeda dengan negara lain. Tahukah kamu bagaimana letak geografis Indonesia? Berdasarkan letak geografis, Indonesia diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Indonesia juga dikelilingi oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Letak geografis tersebut membuat Indonesia menjadi pusat perdagangan dan pelayaran. Penyebabnya adalah posisi Indonesia yang strategis berada di antara dua benua dan samudra. Letak geografis dapat digambarkan dalam sebuah peta. Unsur-unsur pada peta. Kamu dapat membuat peta untuk lebih memahami letak geografis Indonesia. Saat membuat peta, kamu perlu memperhatikan unsur-unsur peta sebagai berikut. Yang pertama, judul peta menunjukkan isi yang akan digambarkan dalam peta, biasanya terletak di bagian atas. Selanjutnya, skala peta, angka yang menunjukkan perbandingan antara jarak sesungguhnya dan jarak yang ada pada peta. Selanjutnya, simbol peta, lambang gambar atau warna yang digunakan untuk memberi tanda objek yang terdapat pada suatu wilayah. Legenda, keterangan dari simbol-simbol yang digunakan pada peta yang mewakili kenampakan alam atau objek yang digambarkan. Insert, berbentuk peta kecil yang disisipkan untuk memperjelas salah satu bagian dari peta atau menunjukkan lokasi yang penting tetapi kurang jelas dalam peta. Garis astronomis, garis khayal yang di permukaan bumi yang terdiri dari garis lintang mendatar dan garis bujur tegak. Garis astronomis berguna untuk mengetahui posisi suatu objek pada peta utama. Selanjutnya, garis tepi, garis yang digunakan untuk membatasi ruang peta, biasanya berbentuk segi empat. Selanjutnya, petunjuk atau arah mata angin, berfungsi sebagai penunjuk arah mata angin yaitu utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, dan barat laut. Perhatikan peta berikut. Kita akan tunjukkan unsur-unsur pada peta ini. Yang pertama, judul peta. Selanjutnya, skala peta. Selanjutnya, simbol peta dan legenda. Selanjutnya, insert. Selanjutnya, garis astronomis. Selanjutnya, garis tepi. Selanjutnya, petunjuk arah atau arah mata angin. Itu adalah 8 unsur yang ada pada peta. Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Indonesia memiliki kondisi geografis yang unik di antara negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Bentuk negara yang terdiri atas pulau-pulau seperti Indonesia disebut negara kepulauan. Negara kepulauan merupakan salah satu ciri dari negara maritim. Negara maritim adalah negara yang memiliki luas laut lebih besar dibanding dengan luas darat yang terdiri atas pulau-pulau. Oleh karena itu, penduduk yang tinggal di negara maritim banyak memanfaatkan sumber daya kelautan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan kondisi geografisnya, Indonesia juga merupakan negara agraris. Negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani yang mengolah lahan pertanian.
Sebagai negara agraris, tentu saja negara Indonesia memiliki lahan subur yang sangat cocok untuk pertanian dan perkebunan. Jika diperhatikan, negara Indonesia memiliki banyak sekali gunung berapi yang masih aktif. Abu vulkanik gunung berapi dapat menyuburkan tanah yang berada di sekitarnya. Tanah yang subur merupakan sumber daya alam yang penting untuk pertanian dan perkebunan. Keberadaan negara Indonesia sebagai negara tropis juga sangat menguntungkan. Adanya dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan, membantu para petani dan nelayan untuk bekerja. Kekayaan laut dan pertanian merupakan sumber daya andalan Indonesia. Dan kesimpulan pada pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, Indonesia diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Indonesia juga dikelilingi oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Unsur-unsur peta, yang pertama judul peta, skala peta, simbol peta, legenda, insert garis astronomis, garis tepi, dan petunjuk arah atau arah mata angin. Yang ketiga, negara maritim adalah negara yang memiliki luas laut lebih besar dibanding dengan luas daratan yang terdiri atas pulau-pulau. Yang keempat, negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani yang mengolah lahan pertanian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap sehat dan tetap semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.